Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone berdiri di lahan seluas 25.000 meter persegi di Jalan Laksamana Yosudarso, Kelurahan Celu, Kecamatan Tanitiriatang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone saat ini dikomandoi oleh Kalapas Bapak Saripudin Naku Esos SH dan dibantu SDM 111 orang pegawai. Pada tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone sebagai satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi WBK, dan sejak saat itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menjadi daya tarik studi tiru dari berbagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menjadi salah satu dari 48 satuan kerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah melalui pra-evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Dalam melaksanakan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone didukung sarana dan prasarana seperti aula, gedung perkantoran, blok-blok hunian warga binaan, blok khusus warga binaan penyalahguna narkoba, serta masjid dan klinik kesehatan. Dengan lingkungan yang bersih dan asri merupakan bentuk pembinaan agar warga binaan sadar akan kebersihan lingkungan. Sebagai wujud keterbukaan layanan, dilakukan pemasangan neon box di berbagai tempat yang berisi proses pemasyarakatan yang harus dijalani, penghitungan, pentahapan, pembinaan, dan sebagainya. Dengan semangat, integritas, inovasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone berkomitmen meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM. Lantas strategi apa yang akan dilakukan untuk meraih predikat tersebut? Mari kita simak dialog luar studio RRI Bone langsung dari Lapas Kelas 2A Watampone. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, mari kita ikuti bersama dialog luar studio RRI Bone dengan tema lebih dekat dengan Lapas Kelas 2A Watampone. Langsung dari Lapas Kelas 2A Watampone yang akan dipandu oleh Andi Imran Bate. Silahkan. Baik, terima kasih rekan Eni Adnan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan Eni tadi, saat ini kami tengah berada di ruang kerja Bapak Kalapas, mengubek-ubek ruang kerja beliau untuk sama-sama menggali dan mengenal lebih dekat seperti apa kemudian capaian, inovasi, dan profil dari Lapas Kelas 2 Watampone. Pendengar, dari ruang kerja Kalapas Kelas 2 Watampone, inilah Dialog Studio RRI Bone bersama saya Imran Bate. Dan pada kesempatan siang hari ini kami sudah bersama dengan Kalapas Kelas 2 Watampone, Bapak Saripudin Naku Esos SH. Kita akan bincang-bincang seputar bagaimana kemudian capaian-capaian, inovasi dan prestasi yang telah diraih oleh Lapas Kelas 2 Watampone. Dan acara pada siang hari ini juga kami siarkan langsung melalui Facebook di LPP RRI Bone. Nanti juga Anda boleh berinteraksi melalui WhatsApp di 082 349 241 445. Baiklah. Saya langsung ke Pak Kalapas. Pak Kalapas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar, Pak Kalapas? Sehat walafiat.
sebuah kehormatan buat kami semua. Akhir kemudian bisa berada di sini di tempat yang sebenarnya tidak semua orang bisa masuk di sini gitu ya. Ini kan ada protap-protap yang harus dilalui dan kita kemudian bisa masuk di sini. Dan terima kasih sudah menerima kami, Pak Kalapas. Terima kasih banyak Pak Andi. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan RRI Kabupaten Bone yang telah memberikan sarana dan prasarana fasilitas pada hari ini kita dapat berbincang-bincang di lembaga pemasyarakatan. Baik Pak Kalapas. Dan pendengar tentu ingin mengenal lebih dekat seperti apa sebenarnya lapas kelas 2 Watampone. Kita dengarkan berikut sebuah prolog yang menggambarkan seperti apa lapas kelas 2 Watampone. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone berdiri di lahan seluas 25.000 meter persegi di Jalan Laksamana Yosudarso, Kelurahan Celu, Kecamatan Tanitiriatang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone saat ini dikomandoi oleh Kalapas Bapak Saripudin Naku Esos SH dan dibantu SDM 111 orang pegawai. Pada tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone sebagai satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi WBK, dan sejak saat itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menjadi daya tarik studi tiru dari berbagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menjadi salah satu dari 48 satuan kerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah melalui pra-evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Dalam melaksanakan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone didukung sarana dan prasarana seperti aula, gedung perkantoran, blok-blok hunian warga binaan, blok khusus warga binaan penyalahguna narkoba, serta masjid dan klinik kesehatan. Dengan lingkungan yang bersih dan asri merupakan bentuk pembinaan agar warga binaan sadar akan kebersihan lingkungan. Sebagai wujud keterbukaan layanan, dilakukan pemasangan neon box di berbagai tempat yang berisi proses pemasyarakatan yang harus dijalani, penghitungan, pentahapan, pembinaan, dan sebagainya. Dengan semangat, integritas, inovasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone berkomitmen meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM. Lantas strategi apa yang akan dilakukan untuk meraih predikat tersebut? Mari kita simak dialog luar studio RRI Bone langsung dari Lapas Kelas 2A Watampone. Baik, luar biasa, tepuk tangan meriah dong untuk Lapas Kelas 2 Watampone. Ternyata sudah banyak sekali capaian yang telah ditorehkan. Dan Pak Kalapas, di tengah semakin maraknya sorotan masyarakat dengan lapas di Indonesia, ada berbagai hal yang kemudian menjadi permasalahan klasik seperti overcrowded atau overkapasitas, kemudian pungli, lalu peredaran narkoba di dalam lapas, dan kemudian hal lain. Tapi kemudian Lapas Kelas 2 Watampone mematahkan kondisi itu dengan berhasil mendapatkan predikat WBK, dan saya dalam proses menuju WBM. Ini luar biasa. Lalu sebenarnya apa sih yang berbeda, Pak, dari lapas-lapas lain di Indonesia dengan Lapas Kelas 2 Watampone ini? Terima kasih. Ya, kalau untuk perbedaan di Lapas Watampone dengan lapas-lapas yang ada di luar provinsi maupun di Sulawesi Selatan ini, tentunya perbedaannya itu tidak ada. Karena standar operasi dan prosedur yang ada itu semua sama.
Terus yang kedua, sistem yang dilakukan di seluruh lapas itu adalah tugas pokok dan fungsi semuanya sama. Tiga kita melaksanakan bagaimana cara melaksanakannya. Yang membedakan di sini adalah mungkin predikatnya itu. Oke. Iya, karena Lapas Sobat Temponi ini sudah menyandang predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, sejak tahun 2019. Sampai tahun ini sudah kurang lebih 4 tahun menyandang predikat WBK. Ini mungkin situasi dan kondisi yang tidak mudah Betul. diraih. Begitu juga mungkin mempertahankannya. Lebih ini sulit lebih lagi sulit ya. lagi. Iya. Kalau kita tidak melakukan suatu kolaborasi dari atas ke bawah. Betul. Ini Perlu komitmen ya Pak Kalapas ya. Ini komitmen itu yang paling utama yang kita canangkan di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lapas Watampone ini. Karena untuk menuju WBBM ini, ya terutama paling utama dilihat dari keberhasilannya itu. Mempertahankan WBK-nya selama kurun waktu 4 tahun. Untuk mempertahankan ini banyak hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah komitmen. Di luar komitmen itu pengawasan dan pembinaan serta dorongan dari pimpinan, termasuk seluruh pejabat yang ada di Lapas Watampone ini punya peran masing-masing itu. Sehingga seluruh ASN, alhamdulillah kurang lebih 4 tahun tidak ada yang mencederai keberhasilan yang telah diraih di tahun 2019. Ini menarik Pak Kalapas. Artinya bukan hal yang mudah untuk mengubah mindset DSDM di lingkungan Bapak gitu, untuk kemudian mau memperbaiki diri, kemudian mengikuti komitmen untuk bebas dari korupsi, bebas dari pungli. Sementara kita ketahui bahwa di lapas sendiri hal seperti itu adalah hal yang wajar begitu. Seperti apa strategi yang Bapak gunakan untuk kemudian memastikan bahwa jajaran Bapak di bawah itu punya komitmen yang sama dengan Anda? Jadi begini, untuk menyatukan satu persepsi ya, kami selaku pimpinan tentunya selaku role model di lapangan ya. Paling utama ya pimpinan itu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya kalau mau menjadi yang terbaik. Setelah itu kita lakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada seluruh ASN, di mana yang Bapak sampaikan tadi memang tidak semudah itu ya untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan satu inovasi-inovasi di lapangan. Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada pendekatan, tidak ada bimbingan, tidak ada komitmen dan pengawasan langsung, itu memang sangat berat ya. Tetapi alhamdulillah ASN yang ada di lapas ini yang saya pimpin ya, semuanya komitmen untuk meninggalkan zona nyaman, zona nyaman itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini yang namanya pungli-pungli itu tidak ada yang sampai ke telinga saya. Karena saya juga komitmen dengan seluruh ASN pejabat yang ada di lapas ini, kita berkomitmen membawa dari warga binaan kan? Ya, ini hasil karya dari warga binaan yang kami publikasikan di sini, terus sambil menjadikan contoh kepada tamu-tamu yang ada. Termasuk Bosra ini kan ya? Ya, termasuk. Luar biasa. Tempat tisu juga? Ya. Luar biasa, luar biasa. Ini kemudian yang menjadi bentuk pembinaan yang dilakukan ya, kemandirian gitu. Ya, jadi situasi dan kondisi pembinaan yang kita laksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan itu, alhamdulillah, di mana warga binaan sudah ada beberapa warga binaan yang sudah bebas. Kami selalu pantau di lapangan, ya, termasuk yang berdomisili di Sinjai itu sudah berhasil. Ada beberapa, ada pertukangan las di luar di Kabupaten Bone. Di Sinjai ada mobiler termasuk kursi tempat tidur. Sudah bisa membuat satu showroom atau membuat satu usaha, bidang usaha yang bisa masyarakat yang ada di sekelilingnya. Itulah salah satu keberhasilan kita
selama dia berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan itu menjadi indikator bahwa proses pembinaannya berhasil, karena kemudian mereka bisa diterima di masyarakat dan bahkan mempekerjakan masyarakat gitu. Umum itu. Baik. Kalau proses mereka belajar itu mereka dapat instruktur dari mana, Pak? Selama ini sistem pembinaan kemandirian yang kita laksanakan di lembaga pemasyarakatan itu memang sudah ada MOU atau kerjasama dengan BLK. BLK dengan Depnaker. Iya. Ya. Oh, jadi tim instrukturnya dari mereka gitu ya? Sudah setiap tahun itu sudah terprogram sehingga kita tidak sulit untuk memberikan satu bimbingan atau pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pak Kalapas, bisa nggak sih kita diberikan sedikit gambaran begitu ya? Kalau warga binaan di sini seperti apa sih aktivitasnya? Setelah salat subuh mereka ngapain, sampai kemudian mereka tidur itu ngapain aja sih? Alhamdulillah program pembinaan kepribadian itu masuk dalam program kepribadian. Jadi seluruh warga binaan itu kita sudah berikan pemahaman, sosialisasi tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan di dalam. Khususnya pembinaan agama itu sudah terfokus, ya, itu sudah terjadwal. Dari subuh itu warga binaan itu sholat berjamaah secara bersama-sama di blok masing-masing. Terus untuk sholat duhur dan asar, alhamdulillah itu tidak ada lagi panggilan-panggilan petugas. Begitu azan berkumandang ya di masjid, warga binaan itu sudah bersiap-siap untuk menuju tempat ibadah. Masya Allah. Di masjid masing-masing. Petugas yang ada tinggal kontrol siapa yang tidak sholat, alasannya apa. Jadi kita tidak kaku melakukan pembinaan agama di lapangan karena di sini tidak dipaksa, diwajibkan. Baiklah. Kalau ada kata wajib artinya kalau tidak dilakukan berdosa gitu ya. Baik. Lalu kemudian mereka belajar itu pada saat kapan, Pak Kalapas? Ada waktu pembelajaran yang diberikan, termasuk ruangan-ruangan baca itu sudah disiapkan ya di ruangan khusus perpustakaan. Adapun buku bacaan perpustakaan juga bisa dibon dan dibawa di kamar. Terus pembelajaran pengajian juga itu sudah terjadwal di masjid. Ada beberapa warga binaan dan instruktur yang mengajar dari luar itu juga sudah ada schedule-nya itu. Kalau kemudian yang seperti ini, yang furniture, mobiliar ini, itu mereka belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Itu pagi ya, setelah apel pagi pembersihan dan sekitar 8:30 itu sudah siap-siap untuk menuju tempat kerjanya masing-masing, sesuai dengan hasil sidang TPP yang telah ditetapkan oleh registrasi. Artinya sebenarnya saat mereka di dalam tidak membosankan kan, karena ada banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan kan, Pak Kalapas ya? Dengan mengantisipasi terjadinya stres atau kebosanan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga kami membuat beberapa kegiatan. Semua sarana dan prasarana, khususnya sarana olahraga itu kita sudah siapkan untuk digunakan seluruh warga binaan sesuai dengan bakat warga binaan itu sendiri, sehingga bisa beraktivitas di pagi hari atau sore hari. Baik. Nah, kita saat ini dan termasuk RRI juga tentu mensupport, memberikan dukungan dan doa agar kemudian lapas kelas 2 Watampone bisa segera mungkin menyandang predikat WBM. Dan tentu ini menjadi sebuah kebanggaan buat kita semua orang Bone, Pak Kalapas, bahwa lapas kedua Tampone ini adalah lapas satu-satunya di Sulsel yang berhasil meraih WBBM, insya Allah nanti. Lalu seperti apa persiapan yang dilakukan dan strategi apa kemudian yang akan dilakukan untuk kemudian betul-betul bisa meraih ini? Kan ini kan bukan hal yang mudah kan, Pak? Alhamdulillah atas kekompakan kerjasama seluruh yang ada di lapas Watampone, ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, untuk meraih satu prestasi kembali, ya, dari WBK ke WBBM ini memang butuh tenaga ekstra
yang kita lakukan di lapangan. Jadi persiapan-persiapan yang kita lakukan sekarang itu setelah menghadapi tim internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM baru-baru ini ya telah melakukan evaluasi di Lapas Watampone. Kita dipanggil ke Jakarta untuk menghadapi evaluasi lagi dengan Mempan RB. Iya, kemarin di Jakarta. Hasilnya seperti apa, Pak? Alhamdulillah kemarin 31 Mei sudah ada penetapan. Jadi tanggal 31 Mei itu sudah ada penetapan dari Mempan RB yang akan masuk ke babak selanjutnya. Insya Allah 1 kali melangkah lagi ini kita bisa dapat predikat WB. Artinya satu tahapan lagi. Satu tahapan lagi. Masya Allah. Kita doakan ya semoga WB. Tapi sebenarnya sebagai masyarakat awam ya Pak Kalapas, apa sih privilege yang diperoleh? Apa sih istimewanya sebuah institusi mendapatkan WBM itu? Apa dampaknya bagi masyarakat? Apa dampaknya secara internal bagi Kalapas, bagi lapas sendiri? Iya. Jadi intinya begini, harapan Mempan RB itu ya membuat satu program ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga baru-baru ini di bulan Maret ya kami membuat satu terobosan inovasi baru. Ya, membuat satu inovasi baru yaitu layanan elektronik PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Dengan hadirnya PTSP ini, kami selaku pimpinan dan jajaran mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan seluruh warga binaan ya agar betul-betul dimanfaatkan ya sarana dan prasarana yang telah kami siapkan, di mana keberhasilan kami tentunya adanya masukan ataupun koreksi dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bone ataupun di sekitarnya. Itu karena keberhasilan kami di situ. Betul. Selama ini seperti apa respon masyarakat, pengguna masyarakat yang kemudian selama ini berinteraksi dengan lapas dengan adanya inovasi PTSP ini, Pak Kalapas? Ya, alhamdulillah masyarakat menyambut ya dengan baik layanan yang kami sudah siapkan, di mana sebenarnya layanan ini sangat mempermudah, mempercepat ya layanan yang kita berikan. Adapun kalau ada hal-hal mungkin tidak berkenan di masyarakat, itulah kami 570 orang. Wow, banyak ya. Alhamdulillah. Sebetulnya mau banyak sedikit itu tergantung pendekatan humanis. Tapi sebenarnya melihat kondisi infrastruktur dan sarana prasarana, kondisi idealnya ada berapa, Pak? Kalau kapasitasnya itu 450 orang. Artinya 100 lebih banyak begitu ya? Iya, kurang lebih 27% over crowded itu. Tapi itu masih bisa dihandle lah ya? Masih bisa. Masih manusiawi lah ya? Manusiawi. Baik. Nah, karena pembinaan yang juga begitu terintegrasi pendengar, makanya kemudian ada beberapa bentuk pembinaan, termasuk kemudian bagaimana agar warga binaan juga bisa mengembangkan bakatnya. Nah, di ruang kerja Kalapas juga saya sudah bersama dengan warga binaan. Ada saudara kita, Bapak Muhammad Taufik Deng Saleh. Assalamualaikum, Pak Taufik. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak Taufik? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Taufik pada siang hari ini akan mempersembahkan lagu untuk kita, untuk menghibur kita semua lewat sebuah lagu yang berjudul Udani Tenri Bali. Ini curhat ya Pak Taufik ya. Silakan Pak Taufik. Labuni soe poleni petange turuni udani riati maru
Tekariban na pole, tepasen na pole. Turun ni bosie, si turung ngoe mata, masino sino kasih, papina diku, oh angin lalue, palatui selaku, selangu daniku, Lauria Lena. Matau na matajang tajangi karibata amoni ada silapa renunarunya waku papoji kurialina degaga pangangkana magina tenabali papoji kurialina udaniku lolang aswani udani pendribali matau na matajang tajangi karibata amoni ada silapa renunarunya waku papoji kurialina degaga pangangkana magina tenabali papoji kurialina udaniku lolang aswani udani pendribani. Jangan saya share off ya tadi dengan Pak Kalapas. Warga binaan yang paling banyak di lapas ini adalah karena kasus narkoba. Nah, tentu BNN juga memiliki peran bagaimana kemudian mereka juga bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa membuat sebuah program agar ada perubahan sikap, kemudian juga ada perubahan perilaku yang dirasakan oleh warga binaan. Dan kita sudah bersama dengan Subkoordinator Rehabilitasi Konselor Adiksi Ahli Muda BNN Kabone, Ibu Safitri SKMMA. Selamat siang Bu Cici. Selamat siang Pak Andi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya tentu ingin mengawali diskusi kita pada siang hari dengan seperti apa sebenarnya bentuk komitmen MOU kerjasama BNN Kabone dengan Lapas Kelas 2 Awatampone. Mengingat juga ada sebuah tren dari tahun ke tahun yang kemudian mengagetkan kita bahwa dari 500 lebih warga binaan di lapas ini yang paling banyak kasusnya adalah narkoba. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, terutama mungkin saat ini saya ucapkan terima kasih kepada RRI dan juga tentunya dalam hal ini lapas ya. Bahwa kami di sini sebenarnya BNNK Kabupaten Bone sejak dari tahun 2018 kita sudah sama-sama berkomitmen. Oke. Jadi sejak tahun 2018 itu BNNK Bone dengan Lapas Kelas 2 Awatampone ini sudah melakukan MOU kerjasama dalam hal pelaksanaan P4GN. Oke, apa itu P4GN? Jadi P4GN itu adalah pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika khususnya di Lapas Kelas 2A Awatampone ini. Ya. Oke. Seperti apa konkretnya Bu, kegiatannya dan program-programnya? Jadi program yang kerjasama inti dari MOU ini sebenarnya ini juga merupakan perintah dari Presiden ya terkait dengan instruksi Presiden tentang pelaksanaan P4GN
nomor 2 tahun 2020. Jadi kami BNN Kabone ini dengan lapas ini telah melaksanakan MOU ini dengan kegiatannya seperti pendidikan dan edukasi. Jadi pendidikan edukasi ini kami dari BNN Kabone melakukan seminar penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan bagi narapidana yang ada di lapas kelas 2 AW Tompone dan juga kepada seluruh personil di lapas kelas 2 AW Tompone. Personil juga. Iya. Jadi seperti itu edukasinya. Jadi kami juga ada penyuluhan. Jadi edukasinya itu penyuluhan. Jadi penyuluh kami itu telah melaksanakan edukasi kepada seluruh personel di lapas dan juga edukasi bagi narapidana dalam program rehabilitasi. Itu rutin Bu Cici? Rutin. Jadi tiap tahun itu dan memang itu isi dan memang pelaksanaan lapas itu sudah komitmen tiap tahun. Seperti itu. Bagaimana kemudian progres dari MOU ini? Apa outputnya sebenarnya? Ya, jadi outputnya tadi itu adalah dengan diadakannya edukasi tentunya kami harapannya di lapas kelas 2A Watampone ini bisa mewujudkan lapas bersinar. Lapas bersih dari narkoba. Baik dari narapidana sendiri maupun juga personil yang ada di lapas kelas 2A Watampone. Pak Kalapas sendiri bagaimana Bapak memaknai selama ini kerjasama dengan BNNK? Terjalin dengan harmonis kah? Alhamdulillah. Jadi dengan adanya MOU kerjasama yang baik antara dua instansi, ya sangat-sangat membuatkan hasil yang baik, khususnya kepada seluruh warga binaan yang ada, di mana perubahan mindset itu yang paling kita butuhkan ya, adanya perubahan perilaku, ya. Nah ini agak sulit dilakukan kalau kita tidak lakukan kerjasama dengan BNN yang ada di Kabupaten Bone, ya, karena merubah perilaku seseorang itu butuh waktu, betul. Butuh teknik-teknik tersendiri. Ada strategi ya, gitu ya. Strategi, sedangkan BNN punya itu. Iya. Paling tahu gitu ya, paling ngerti. Paling tahu karakter seseorang, bagaimana caranya merubah dari yang tadinya pengguna menjadi tidak meninggalkan hal-hal itu. Pak Kalapas melihat seberapa signifikan sebenarnya kerjasama dengan BNN Kabone untuk kemudian juga berkontribusi meningkatkan predikat lapas kelas 2 Tampone dari WBK menjadi BBM. Kalau masalah itu memang itu sangat-sangat kita anti betul ya, karena apabila ini tidak kita cegah, ini bisa membuat satu permasalahan dan bisa menggagalkan predikat yang sudah ada. Sehingga dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik saat ini, ya selama ini yang kami lakukan, inilah yang harus kita pertahankan, tingkatkan, sehingga bisa bersih dari segala bentuk ancaman ataupun program-program yang kita lakukan setiap tahun. Saat ini Januari sampai bulan Juni itu ada program 6 bulan, ya, sebanyak 40 orang. Oke. Bu Cici, apa yang kemudian menjadi tantangan terberat nih? Kan beda nih Bu Cici ya, kita berhadapan dengan mereka yang penyalahguna narkoba di luar sana dengan yang di dalam lapas. Ada pressure di sini Bu, tidak ketemu keluarga, berada dalam komunitas yang itu saja, lalu kemudian dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Apa treatment yang dilakukan dan apa tantangan yang selama ini dihadapi? Jadi itu tadi kerjasama yang pertama tadi kan tentang pencegahan. Nah, yang sering aktif itu yang kami lakukan di sini tadi itu adalah rehabilitasi bagi narapidana di lapas kelas 2 Watampone ini. Nah, berbicara rehabilitasi, memang kerjasama yang setiap tahun dilakukan oleh lapas dan BNN Kabone ini adalah di mana BNNK itu memang kita menyediakan SDM dalam hal ini konselor untuk melakukan rehabilitasi di lapas dan juga menyediakan sumber daya pastinya ya. Nah, kalau pengalaman saya selama berapa tahun sejak kita MOU untuk pelaksanaan rehabilitasi adalah memang sangat kompleks ya, di mana
narapidana ini kan di dalam lapas ini bukan hanya murni penyalahguna, tetapi dia kompleks, dia ada penyalahguna, ada sebagai bandar juga, dia penyalahguna, dia sebagai kurir juga, ada pengedar juga. Nah, tapi memang kalau untuk program yang kami kerjasama dalam hal rehabilitasi ini memang kita memang lebih sedikit men-screening ya, karena kalau kami memang dari sejak awal memang ada tahapannya, Pak Andi. Jadi di tahapannya itu dulu kita nggak langsung semua dari korban 500 itu kita ikut rehab, tidak seperti itu, tapi kita melakukan screening dulu. Ada memang tahapan-tahapan. Ada observasi ya, gitu ya. Ada screening dari awal kita lakukan, kita sama-sama dengan lapas kita lakukan screening dulu. Kita melihat screening dengan yang murni benar-benar putusan dia memang bandar, kita tidak ikutkan seperti itu. Ya. Jadi kita ada screeningnya. Jadi sini memang yang menjadi acuan kami karena kerjasama itu dia seorang pengguna dengan pasal mulai 127 yang pertama, 127 dengan pasal 112 seperti itu. Kalau murni bandar kami tidak mengikutkan program. Jadi mungkin pembinaannya hanya dalam bentuk seminar edukasi. Tapi kalau yang penyalahguna, dia pengguna juga, dia rehab juga, itu wajib memang. Undang-undang itu wajib ketika dia sudah penyalahguna, dia wajib untuk mengikuti rehabilitasi. Baik, luar biasa. Sukses ya Bu Cici ya dengan kerjasama dengan lapas ini. Baik, saya kembali ke Pak Kalapas. Pak Kalapas, yang tadi di awal saya sampaikan permasalahan klasik di lapas yaitu pungli, gratifikasi. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan perlakuan yang istimewa pakai duit gitu. Langkah-langkah apa nih yang kemudian Bapak tempuh untuk minimalisir atau bahkan kemudian menghilangkan budaya dan tradisi itu di lapas Kelas 2 Tampone ini? Iya, terima kasih ya. Jadi kami telah melakukan langkah-langkah ya. Yang pertama itu sering melakukan tatap muka. Nah, baik terhadap pegawai itu sendiri, khususnya kepada warga binaan. Nah, sosialisasi juga kami lakukan kepada keluarga-warga binaan. Nah, kenapa? Untuk menghindari ya transaksi dua arah ini harus kita tempuh ya hal-hal seperti itu. Jadi sosialisasi secara tatap muka, kami juga melakukan langkah-langkah memasang banner ya di dalam maupun di luar, di dekat-dekat layanan kunjungan, sehingga seluruh warga binaan maupun keluarganya tahu bahwa apa yang dilarang di dalam ya, apa-apa yang tidak diperbolehkan. Antisipasi kami lakukan. Selain itu kami melakukan pengawasan melekat dengan menunjuk satu tim, ya, satu tim khusus untuk melakukan pengawasan penindakan kepada oknum petugas maupun oknum warga binaan yang melakukan hal-hal tersebut. Ya, karena memang ini bisa mencederai program kita dari WBK maupun menuju WBBM. Ya, jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu tadi kita tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi atau tatap muka atau bertemu di mana saja, ya, atau kopi morning, ya, itu tak henti-hentinya kami sampaikan baik di apel pagi setiap hari Senin, ya, itu kami sampaikan sehingga apa yang bisa terjadi kemungkinan tidak terjadi. Jadi intens melakukan komunikasi gitu ya. Karena kan kita nggak pernah, Bapak kan nggak 24 jam kan bersama dengan personil di bawah gitu ya. Jadi bisa saja. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada ya. Alhamdulillah. Karena betul yang tadi Bapak katakan bahwa mempertahankannya ini yang 4 tahun, jangan sampai kemudian hanya segelintir oknum itu bisa rusak gitu ya. Baik. Pak Kalapas, kita sudah berada di penghujung acara terakhir. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Tentu butuh dukungan doa dari masyarakat Kabupaten Bone pada khususnya dan juga pada pendengar RRI agar kemudian Lapas Kelas 2 Tampone ini bisa lebih baik lagi. Predikat WBM itu hanya sebuah predikat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian seluruh personil bisa bekerja dengan hati yang tulus, melayani dengan baik, dan kemudian ada kemajuan signifikan dari Lapas Kelas 2 Tampone. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah kepada seluruh jajaran saya. Ya, saya harapkan tetap solid untuk memegang teguh komitmen apa yang telah ditorehkan di atas kertas.
itu tetap solid dan berkomitmen supaya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tidak terjadi. Dan khususnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone melalui Radio RRI Bone ini, kami sangat mengharapkan ya masukan, koreksi ataupun membantu kami untuk melakukan pengawasan, di mana tanpa pengawasan maupun masukan-masukan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bone ini, tentunya kami di lembaga pemasyarakatan ini tidak bisa berbuat banyak tanpa itu. Oleh karena itu ya, untuk perbaikan lapas ke depan itu yang sangat kami butuhkan ya, apalagi dalam program menuju dari WBK ke WBBM ini ya, tentunya membutuhkan support dari masyarakat itu ya, membutuhkan masukan-masukan yang positif bagaimana supaya lapas yang ada di kabupaten ini bisa tampil beda dengan lembaga pemasyarakatan yang lain. Baik, amin, amin. Kita doakan. Insya Allah. Baik, Bu Cici juga doakan ya. Ya pasti. Baik, dan doakan. terus berkesinambungan ini komunikasi dan MOU-nya ya Bu Cici ya. Baik, dan kalau tadi di awal disampaikan bahwa lapas kelas 2 Tampone ini juga menjadi daya tarik bagi lapas lain untuk studi tiru. Bahkan tadi Pak Kalapas ngomong bukan hanya di wilayah Sulawesi seperti Sulawesi Tengah dan Tenggara, dari Lampung juga ada kan ya Pak? Lampung, Bengkulu, Maluku, wow, luar biasa. Dan artinya adalah ini bukti bahwa Bone terdepan lebih maju dibandingkan mereka. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kalapas atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Andi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan RRI yang telah memfasilitasi pada hari ini untuk melakukan dialog ya. Tentunya ini untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sangat-sangat kami sampaikan terima kasih kepada RRI. Baik Pak, ini tugas kami memang untuk itu. Bu Cici terima kasih juga. Siap, sama-sama. Baik, dan pendengar demikianlah dialog luar studio kami langsung dari ruang kerja lapas Kalapas kelas 2 Tampone. Saya Imran Bate mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.